Besar kasih Allah, pria saja. Besar kasih Allah ada. Wanita, katakan. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Bersamaku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Say, so Lord, say Lord, oh Lord. Thank you Lord. Kesadaran bahwa Kau sangat mengasihi kami kiranya membuat kasih kami kepadamu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah besar, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman tanpa terpaksa. Kami bisa mengampuni tanpa terpaksa. Kami bisa menguatkan tanpa terpaksa, karena Kau telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ini membuat kami boleh membagi kasih-Mu kepada banyak orang, Tuhan. Say, oh Lord, siye kerere mawana siye ye 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 sayu ye kerere sekaraya karaya karena masih si bahwa kami Tuhan sesakarara masendene untuk membawa kasih-Mu kepada banyak orang yang membutuhkan Engkau Tuhan lewat hidup kami. Sebaik koneri hamtera di Lord, sebaik koneri Lord, mayone negrona wana Lord, bawa kami Tuhan bergerak bersama-Mu Tuhan, menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Sekera mawele kaikerene mele Lord, caci korene mitra kotsot Lord. Awe sayore not Lord. Sembadan puji Dia. Wono shikene merene rondo bodo rende meyendere rebio. Chichoko nendani mushina my Lord. Aniko ina shina mawis Lord.
Eloi, Eloi, Eloi. Sabrino wenda himro konina simos. Thank you, no one there is madilun sound. Di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana. Trikonewana sokenenen ruth larena umlaris. Terimalah, percayalah, cerayana wana sinyusin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu sempurna Tuhan telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan bisa mentaati Engkau tanpa terpaksa. Kami bisa mengasihi Engkau dan kasih-Mu semakin Kau nyatakan kepada kami. Dan kami boleh semakin menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Untuk itulah Engkau memanggil kami Ri'un Sadihim Rakait Naut. Tahirkan, 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 tahirkan Tuhan. Tahirkan hati kami, agar hati kami betul-betul bersih dari segala konflik batin, dari segala ganjalan-ganjalan apapun. Karena kasih-Mu yang begitu sempurna Kau bukakan di tengah-tengah kami saat ini, sehingga umat yang saling mengasihi itu akan Kau bangkitkan termasuk dari tempat ini, sehingga seluruh dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu, karena kami saling mengasihi, karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, untuk kami bisa betul-betul mendengar suara-Mu, menangkap suara-Mu, membuat suara-Mu menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, yang mengubah kami dan mengubah banyak orang. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang saat ini telah menyatakan kasih di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan ya, ada dimensi kasih saat ini. Saya aja berdiri di tempat ini udah gak tahan saudara. Karena kasih Tuhan begitu menguasai hati saya. Kasih itulah yang menggerakkan kita, untuk kita bisa bertindak melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Tidak ada yang terlalu berat untuk kita lakukan ketika kita mengasihi Tuhan. Minggu lalu kita belajar ya, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang kita menjadi pelaku firman, betul? Ketika saya juga menyampaikan di Bandung Pusat, di Bandung Timur tanggal 27 Oktober itu. 27 Oktober mungkin ya. Ya, saya sampaikan juga tentang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Karena terlebih dahulu kita tahu Dia mengasihi kita. Kalau kita nggak tahu tentang Dia mengasihi kita, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, dan kita tidak bisa mengasihi banyak orang, dan kita tidak bisa mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau Tuhan menyatakan kasih-Nya, karena itu Dia katakan, ku takkan lupa akan kasih-Nya. Kalau Dia menyatakan kasih-Nya, itu yang menggerakkan saya. Dari awal pertumbuhan saya mengenal Tuhan, saya adalah orang yang sebenarnya lahir dari latar belakang keluarga yang tidak saling mengasihi. Saya tidak pernah dipeluk sama orang tua saya sudah sampaikan ya. Saya nggak pernah, kalau orang Batak biasanya suka digini nih, sio gitu. Sio bahasa Batak tuh apa namanya sio teh? Kamu Batak ya bukan? Sio teh apa namanya? Anju tuh di bujuk disayang saya, sio gitu. Ayo sayang, sio gitu. Saya tuh nggak pernah digini-gini sama orang tua saya, yang adalah kata-kata kotor, kata-kata hujatan. Kalau saya lemah dan sebagainya, dibilang otakmu katanya otakmu otak udang, otakmu ditaruh di dengkul. Itu perkataan yang sering saya dengar di rumah saya. Ya, saya sering kali diucapkan kata-kata yang menjatuhkan gitu ya. Ya,
Tapi itu semua membuat akhirnya saya menjadi seorang yang tidak suka taat kepada orang tua saya. Saya memberontak pada orang tua, bahkan di umur kelas 6 SD, saya sudah rencana membunuh diri. Karena saya tidak betah dengan kehidupan saya di bawah pengayuman orang tua saya, yang walaupun tanda kutip Kristen, disebut majelis, tapi saya tidak merasakan kasih. Tetapi ketika Tuhan di usia saya umur 18 tahun, di saat saya frustrasi dengan agama Kristen, di saat saya frustrasi dengan yang namanya kekristenan, di situ Tuhan menjumpai saya. Di situ dia menyatakan kasihnya kepada saya. Setiap kali saya mengingat, makanya ku takkan lupa kasihnya. Kasihnya itu menggerakkan saya dari masa remaja jadi orang yang mencintai Tuhan. Saya tidak perlu bergumul untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya tidak perlu konflik dengan siapapun. Hanya karena saya selalu tidak lupakan kasih dia kepada saya. Topik kita hari ini tentang hidup saling membangun dan mengampuni. Saya tahu Tuhan izinkan saya membagikan ini. Karena Tuhan sudah memulihkan hidup saya. Sehingga lewat apa yang saya bagikan, saya percaya kita akan jadi gereja Tuhan. Yang terdiri dari jemaat yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan. Makanya tadi lagunya dikatakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk yang satu dan yang lain. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Itu bisa terjadi ketika kita sadar kita dikasihi. Ketika saya sadar saya dikasihi oleh Tuhan. Topik ini tentang pentingnya kita memiliki karakter yang suka untuk membangun, suka untuk mengampuni. Itu menjadi topik yang membuat kita semua muncul. Jadi orang yang tidak bisa dipisahkan lagi. Kita akan bergerak bersama-sama menjadi satu jemaat, satu kesatuan tubuh Kristus yang kuat. Apa yang mereka ikat akan terikat. Apa yang mereka lepaskan akan terlepas. Hari-hari sukar memang akan datang. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kita sedang disampaikan hari-hari ini tentang bagaimana ke depan akan terjadi berbagai macam krisis. Terjadi kesulitan ekonomi, politik, dan sebagainya. Itu sebabnya dibutuhkan jemaat Tuhan yang saling mengasihi, saling menopang, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan. Sehingga ketika kita betul-betul saling memperhatikan di masa krisis, itulah masa gereja Tuhan dibangkitkan dan dipromosikan Tuhan. Karena di mana ada kesatuan, di mana ada kesatian, di situ berkat diperintahkan Tuhan, amin. Dimulai dari kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, di keluarga kita masing-masing. Itu permulaannya. Juga itu akan dibawa di dalam kumpulan gereja Tuhan. Karena itu perkara pertama saya ingin sampaikan tentang hidup saling membangun dan saling mengasihi. Poin pertama yang saya sampaikan, Tuhan mengendaki agar kita semua memiliki karakter yang suka membangun dan suka mengampuni. Amin. Sama-sama kita katakan Tuhan mengendaki semua kita, semua jemaat memiliki karakter yang suka membangun dan suka mengampuni.
suka membangun, dan suka mengampuni. Suka membangun dan suka mengampuni. Ya, kenapa? Ada kata-kata suka membangun dan suka mengampuni. Karena memang pada hari-hari terakhir semakin hari semakin penuh dengan krisis kejahatan di mana-mana. Kemarin saya baru membaca sebuah kisah juga tentang seseorang yang sakit hati. Hanya karena sakit hati, tapi bukan anak Tuhan. Dia menyimpan dendam. Dia mau membunuh anak dari orang yang telah melukai dia. Padahal melukannya juga hanya ngomong, hanya kelihatannya hanya ngomong aja. Hanya bilang, kamu gini, disimpan di hati. Akibatnya dia dendam, dan satu saat ketika dia dapat kesempatan, dia bunuh anak tersebut. Anak umur 4 tahun dibunuh dan dijadikan patung. Serem banget ya. Orang cari-cari di mana mayatnya. Ternyata mayatnya sudah dia pakai pasir, pakai semen dan sebagainya, dibentuk menjadi patung anak kecil. Dicari-cari kemana anak itu hilang. Memang mereka pakai orang-orang pintar, makanya ketahuan kena di mana anak itu. Ya, tetapi intinya hanya karena sakit hati orang bisa melakukan banyak hal yang tidak masuk di akal. Krisis ke depan akan terjadi yang membuat orang tuh pengen kejar uang. Yang dia udah gak peduli saudaranya, saudarinya, siapa yang penting. Dia tahu ini akan harga makin mahal, kesulitan ini, dia akan yang dia pikirin adalah kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya supaya kita tidak terjebak dengan semuanya itu. Ya, Tuhan ingin kita membangun karakter yang suka membangun, suka mengampuni. Ini penting. Yes, kita lihat Roma 14 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Roma 14 ayat 19. Ayat 19. Roma 14 ayat 19, bukan ayat 9. Ayat 19. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Tadi saya sampaikan Tuhan mengendaki agar kita membangun karakter yang suka membangun dan suka mengampuni. Firman Tuhan dasarnya jelas. Mari kita mengejar. Kata mengejar artinya kita tidak boleh pasif. Amin. Kita tidak boleh, yang penting saya nggak punya musuh. Bukan itu saja. Tuhan katakan kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Artinya kita harus berusaha memikirkan, mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama saudara-saudari kita seiman dulu. Ya, boro-boro kita mikirin keluar, kalau yang di dalam tidak diperhatikan itu pasti menjadi kekalahan. Jadi pertama-tama di dalam gereja Tuhan, kita harus pastikan terbangun karakter yang suka untuk membangun. Ini firman-Nya. Kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Penting sekali kita betul-betul punya waktu untuk berdoa untuk saudara-saudari seiman kita. Supaya kita tahu apa yang diperlukan oleh saudara dan saudari kita. Mungkin mereka tidak punya damai sejahtera. Mungkin mereka sedang hidupnya penuh dengan konflik batin. Mungkin mereka sedang punya kesusahan dalam masalah ekonomi. Mungkin dalam masalah anak. Mungkin dalam masalah apapun. Sehingga mereka sebenarnya tidak punya damai sejahtera. Tapi Tuhan katakan kita semua harus membangun karakter sebagai orang yang suka membangun, suka berdoa, suka mencari cara bagaimana supaya saudara dan saudari kita semua juga di dalam keluarga kita memiliki damai sejahtera. Di dalam firman yang mudah dibaca ya, dalam versi mudah dibaca saya bacakan. Jadi marilah kita berusaha dengan giat untuk melakukan yang mendatangkan damai sejahtera. Berusaha dengan giat. Jadi ada usaha. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Kita tidak boleh menjadi jemaat yang cuek satu dengan lainnya. Tuhan ingin kenapa? Karena tadi lagunya mengatakan kasih-Nya ada di dalam kita. Sehingga kita diberi kemampuan untuk bisa melihat
saudara dan saudari kita pertama-tama di rumah Tuhan, di keluarga kita. Bagaimana kita bisa mendatangkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Berusaha dengan giat untuk melakukan yang mendatangkan damai sejahtera. Pasti berarti Tuhan tidak ingin ada pertengkaran. Betul? Di antara kita, suami dan istri. Ada banyak hal yang bisa bikin bertengkar. Betul? Perkara hanya yang satu buka odol dari bawah. Yang satu buka odol sembarangan. Pernah sampai ada yang mau cerai. Istri bilang kalau buka odol harus dari bawah. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Si bapak dari dulu gak pernah diajarin gitu sama ibunya. Sekarang istri yang baru kenal berapa tahun dibandingkan ibunya. Ibunya udah bertahun-tahun ngajar buka odol yang semau kamu aja. Kamu dari pinggir, kayak mau dari mana terserah. Yang penting bisa dipakai ya. Dan bisa ditutup. Tapi istrinya tuh selalu begitu. Dan menuntut gitu. Kamu tuh udah dibilang berkali-kali. Bukan gak dengar karena udah kebiasaan. Hanya perkara ini sudah bisa mendatangkan pertengkaran. Akhirnya bertengkar dari masalah odol, masalah ini, masalah taruh anduk lah, masalah ini dan sebagainya, taruh jaket lah. Ya, ada kan suami-suami yang pulang dari mana, jaketnya taruh aja semaunya. Pasti istrinya bilang, "Masih bapak teh taruh teh sembarangan wae." Pindahin. Terus belum mulutnya ngomongnya baut. Ngomongnya sambil betul? Si papa mau udah dibilangin berkali-kali. Iya sabar. Taruh. Tapi nanti udah tuh datang, lempar lagi. Dia bertahun-tahun hidup seperti itu. Sementara istri yang tidak punya kesabaran, maunya dalam sekejap suaminya berubah. Ini bisa menjadi hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Itu hal-hal praktis dalam rumah tangga. Naruh sepatu di mana, ya enggak? Naruh jaket di mana, ya mungkin juga enggak suka matiin lampu kalau habis pakai lampu. Mungkin bersihin WC juga sembarangan. Ada yang bertengkar hanya karena masalahnya minta maaf. Pria kalau pipis kan kemana-mana gitu ya, kalau enggak hati-hati gitu. Istrinya bilang, kamu berapa kali sih dibilang kalau pipis itu bersihin ininya pinggirnya, jangan muncrat sana sini. Berantem. Ada banyak hal yang bisa bikin kita berantem. Karena itu dikatakan kita harus berusaha dengan giat untuk melakukan yang mendatangkan damai sejahtera. Kenapa gereja bicara ini? Memang gereja harus bicara kehidupan sehari-hari. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Bahwa bagaimana hidup kita sehari-hari harus dibangun dengan benar. Tidak boleh kita jadi saling bertengkar karena ada gaya hidup kita masing-masing yang bawa maunya masing-masing. Apa arti mendatangkan damai sejahtera? Artinya kita mau mengalah demi kebaikan. Contoh, kalau saya cerita pada Bapak Ibu, nggak percaya. Suami saya itu kalau naruh figura ya, gini, figura foto ya. Dia bilang, kurang ke kiri. Saya mikir, kurang ke kiri. Perasaan udah cocok. Kayaknya udah pas. Kurang ke kiri sedikit lagi. Sedikit. Kebanyakan. Kebanyakan. Jadi ke kanan kan. Terlalu banyak. Ke kiri. Pokoknya sampai agak baru. Gini Pak. Coba kalau istri yang gak ngerti tentang pentingnya mengusahakan damai sejahtera. Bener, lu aja pasang sendiri ya. Bener gak? Bisa gak ngomel istrinya? Tapi saya mengerti. Saya tidak mau ada pertengkaran sedikit pun dengan siapapun. Termasuk dengan suami. Saya pegang prinsip. Kasih itu mengerti segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Saya selalu berpegang kepada Tuhan yang telah mengasihi saya. Kenapa hanya persoalan kayak gitu jadi marahan sih? Jadi saya bilang, oh gitu ya Pak, oke. Itu baru satu. Kalau ngecat rumah saudara, suami saya terus ada gelas aqua kecil-kecil. Kami mau bikin cat warna abu-abu. Putih dan hitam digabung. Karena dulu gak ada ngecat yang langsung dioplas. Oplos ya. Oplos. Dioplos langsung di tokonya dikocok kan. Ini enggak. Jadi yang putih sama yang hitam. Gelas pertama 1 sendok cat hitam. Campur 1 sendok cat putih. Kocek. Set. Belum cocok. 1
1 sendok ini, 2 sendok yang itu. Dicoba semua sampai cukup banyak gelasnya. Sampai ketemu formula yang tepat. Coba kalau istri gak sabar. Mau ngecat rumah aja dah. Ngabisin waktu banyak banget sih. Bener gak? Bisa ngomel gak? Bisa. Tapi saya tidak ngomel. Saya mengusahakan selalu ada damai sejahtera. Saya menganggap yang lain lebih utama. Buat saya selama gak dosa. Kenapa sih saya gak coba menyenangkan hati suami saya? Kalau saya pengennya udah seret, cek jadi. Saya nggak mikirin lah, udahlah apa sih namanya chat gitu. Tapi ada orang-orang yang sangat perfect. Urusan gitu pun sampai perfect. Sampai gitu. Oh, jadi saya menikmatinya gini. Saya kasih tahu bagaimana cara supaya ada damai sejahtera. Saya selalu melihat gini. Selama itu menyenangkan hati dia. Kenapa saya tidak lakukan? Dan ketika saya lihat dia sumringah. Kan saya juga jadi suka, benar gak? Saudara senang gak kalau lihat anak saudara bersuka cita? Senang gak kalau lihat istri atau suaminya merengut? Gak senang kan? Saya senang kalau melihat suami saya senyum. Kenapa? Karena saya mengikuti apa yang dia mau. Selama bukan dosa. Kalau ada orang mengajak jalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Kalau pemimpin menyuruh kerjain 1 mil, jangan ngomel-ngomel, kerjain lebih banyak dari yang dia minta. Kalau saudara melakukan itu di pekerjaanmu, kau akan selalu dapat promosi. Benar. Tuhan kasih promosi, kantor kasih promosi. Tapi sekali lagi bukan untuk cari kepentingan diri sendiri. Selalu menganggap yang lain lebih utama. Jadi usahakan kita bangun karakter seperti itu. Kenapa? Karena Kristus pun punya karakter seperti itu. Kalau dia tidak menganggap kita yang utama, mana mau dia turun datang ke bumi, melepaskan keberadaannya. Biar dia bilang peduli teuing. Benar gak? Ngapain dia serahkan hidupnya, betul? Dia sampai bilang, dia turun ke bumi. Dia Allah sang pencipta. Dia Tuhan segala Tuhan. Penguasa segala penguasa. Raja segala raja. Pemilik semuanya. Dia mau melepaskan kepentingan dirinya sebagai Allah. Tidak menganggap milik yang harus dipertahankan. Dia datang menjadi manusia. Dihina gak? Dihina. Dihina, dicaci, dipersalahkan. Bahkan ujung-ujungnya naik ke atas kayu salib. Dia rela lakukan itu. Karena dia menganggap engkau dan aku lebih utama dari harga dirinya. Saya memahami tentang kasih Tuhan sejak saya lahir baru. Saya bisa melihat, wow. Sebab itu ukuran saya. Betapa Tuhan mengasihi saya adalah bukan karena dikasih duit, bukan karena dikasih ini, kasih itu, tapi karena dikasih dirinya. Lagu yang tadi. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Jadi saya bilang, Tuhan, karena kasih-Mu kepadaku, kau berikan dirimu, kau berikan nyawamu. Kalau nyawa itu pemberiannya paling besar, kenapa saya takut gak dapat ani, gak dapat itu? Kalau nyawa saja sudah dia kasih, kenapa saya meragukan kasihnya? Itu sebabnya saya tidak gampang, Tuhan kenapa. Dia adalah Tuhan yang telah menyerahkan hidupnya, nyawanya, hidup di dalamku. Bukannya untuk menyelamatkanku, tapi mengubahkan hidupku. Jadi orang yang betul-betul membawa kasih Tuhan. Hidup saya semakin serupa, tadi kan, serupa gambaran-Mu. Dan berharga di mata-Mu. Amin. Dia mau ubah saya, ubah kita semua. Serupa gambaran. Banyak banget yang bisa diceritain ya. Tapi sekali lagi intinya, Tuhan ingin kita tidak punya konflik dengan siapapun. Tuhan ingin kita selalu menganggap yang lain
lebih utama. Sehingga itu mendatangkan damai sejahtera. Ketika saya ceritakan pada ibu-ibu, mereka bilang gini, wih kak, katanya, wah, kayaknya kalau saya kawin sama Bang Ferry, gitu, suami saya kan Bang Ferry, kayaknya stres saya. Stres saya. Kakak stres. Majalah Ayah Bunda pernah mewawancarai kami. Datang karena anak PA saya melihat hidup saya dan suami menjadi teladan. Kami tidak suka bertengkar. Jadi majalah itu bilang, tolong pilihkan orang-orang keluarga yang jadi contoh untuk bisa dipublikasikan ke umum. Dia calonkan saya dengan suami saya. Masuk, datang dari majalah Ayah Bunda. Mereka wawancara. Di tempat yang berbeda. Dia tidak tahu saya jawab apa, saya juga tidak tahu dia jawab apa. Pertanyaannya pun saya dan dia tidak sama-sama tahu. Ditanya, Pak, di dalam perjalanan Bapak bersama Ibu, pergumulan apa yang paling berat yang Bapak alami dalam menghadapi Ibu? Si Bapak mikir, apa ya? Masa Bapak gak ada pergumulan? Bapak gak ada tekanan atau apapun hidup dengan si Ibu? Gak ada masalah Pak. Apa ya? Gak ada sih. Karena apapun persoalan dia, kelemahan dia dan sebagainya, kami segera selesaikan. Jadi gak pernah ada pergumulan. Oh gitu. Kalau dunia ini diputar Pak, Bapak akan pilih siapa? Ya dia lagi lah. Pertanyaan yang sama ditanyakan pada saya. Jawaban yang sama saya sampaikan. Karena saya juga mikir, persoalan apa ya antara saya dengan dia? Kayaknya gak ada. Padahal bukan gak banyak kekurangan kalau orang lain bilang stres. Saya tidak stres. Karena saya punya mental. Saya berusaha menganggap yang lain lebih utama daripada saya. Sama seperti dia menganggap kita lebih utama dari kepentingan dirinya. Amin. Dan ketika kita bisa membuat orang bahagia, kita jadi ikut bahagia. Tapi kalau kita melihat orang bete, kita jadi capek. Betul? Makanya supaya gak capek, jangan bikin orang bete. Ya bahagiakan orang. Bahagiakan orang tuamu, bahagiakan istrimu, bahagiakan suamimu, bahagiakan anakmu, bahagiakan teman-teman seimanmu, bahagiakan sebanyak orang. Karena kita sudah menerima kasih yang sempurna. Amin. Banyak banget sebenarnya, tapi udahlah cukup ya. Kita langsung satu lagi masuk aja deh, gak apa-apa. 1 Tesalonika 5 ayat 11 sebelum masuk poin 2. 1 Tesalonika 5 ayat 11 ini ya ayat-ayat yang saya pakai untuk membuat kita punya dasar. Ya, bahwa Tuhan pengen kita semakin sering saling memperhatikan, ya menguatkan, saling membangun. Ya, coba 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1, 2, 3. Nasihati seorang akan yang lain. Dan saling membangun kamu. Seperti yang memang kamu lakukan. Nah, kita tidak bisa membangun kalau kita tidak saling melihat. Mau nasihatin apa? Orang pulang ibadah langsung pergi. Ya, mau nasihatin apa? Kita nggak ikut di dalam komsel. Karena kalau kita hanya hari Minggu dengar firman, lalu saudara langsung pulang, nggak bisa melihat satu dengan yang lain, tidak pernah berbicara dalam komunitas kecilnya, kita nggak tahu siapa dan gimana kehidupannya, betul? Apa yang mau kita nasihati? Orang kita nggak pernah lihat. Karena itu di dalam ibadah perlu kita melihat satu dengan yang lain. Kalau wajah mereka agak lesu, ajak ngobrol. Kasih senyum. Gimana kabarmu? Tadi aku lihat kamu kelihatannya sedih. Ada gak yang bisa aku doain? Ada gak yang aku bisa bantu dalam doa? Mungkin dalam apapun. Orang langsung meleleh gak digituin? Meleleh. Dia bilang, gue datang lagi dah ke sini. Kenapa? Baru sekali datang aja udah langsung diperhatikan. Mari kita saling menasihati. Karena itu dimulai dari kita melihat satu dengan yang lainnya. Baik dalam ibadah minggu, terutama di
komsel. Jangan ada yang suka bolong-bolong. Ya kalau bolong-bolong saudara nggak bisa diperhatikan dengan baik. Nggak mungkin Mbak Yus bisa perhatikan semuanya. Harus ada di dalam komunitas-komunitas. Di situ kita bisa berbagi. Di situ kita bisa lihat apakah dia paham atau tidak khotbah minggu. Bagaimana dia bisa nggak menghidupinya. Bagaimana mau menasihati orang nggak pernah juga kita punya waktu untuk ngobrol. Itu penting sekali. Sebentar kita lihat Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Sebelum masuk ke dalam poin kedua. Jadi perlu menasihati ya. 1, 2, 3. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Harus semakin giat. Kenapa semakin giat? Setan makin giat mau menghancurkan kita. Lah kalau kita kalah giat sama setan, gereja hancur. Karena sekarang kesusahan di mana-mana, terjadi kesulitan ekonomi, kesulitan ini dan kesulitan. Banyak saudara. Itu sebabnya Tuhan katakan, menjelang hari Tuhan yang mendekat, kamu harus semakin giat melakukannya. Kita harus mengusahakan damai satu dengan yang lain. Baik damai kita dengan Tuhan. Jangan izinkan ada dosa yang mengganjal hubungan kita dengan Tuhan. Kita jangan izinkan ada kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dan tidak segera kita selesaikan. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Kita harus terus punya persekutuan dengan Tuhan yang benar. Kalau kita selalu menjadikan prioritas utama kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Artinya kalaupun kita sempat kesel sama seseorang, latih bawa semua itu di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan baik dan kita bisa segera berdamai. Seringkali ketika kita melihat dari sudut pandang kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kita melihat, wah Mbak Yus begini, seharusnya dia tuh begitu sebagai pemimpin. Disimpan. Dibawa pulang. Dipikir-pikir. Akhirnya makin apa? Kesal. Mulai cari kawan. Ngomongin pemimpin. Mbak Yus ternyata gini ya. Pemimpin tapi omong doang. Begitu, begini, begono. Akhirnya nyebar. Apa yang terjadi? Terjadi perpecahan. Simpan ganjalan. Kita diberkati? Tidak. Pemimpin kita diberkati? Enggak, karena kita mulai ngutuk-ngutukin dia. Kita mulai ngomongin dia. Bukan hanya pemimpin, semua saudara dan saudari dalam gereja Tuhan. Enggak boleh saling ngomongin. Tapi harus saling membangun. Saling menguatkan, saling menasihati, saling memperhatikan, semakin saling mendorong dalam pekerjaan baik. Jangan jauhkan diri, terutama bukannya dari ibadah minggu, tapi dari dalam komsel di rumah-rumah. Itu tujuannya, supaya kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menasihati. Artinya kita juga harus punya hati yang mau dikoreksi. Kadang orang gak mau menasihati, kenapa? Wah susah. Kalau sekali kita nasihatin dia, 1 omongan kita, 10 omongan dia. Betul gak? Akhirnya kita gak berani kan? Ya mungkin suami bilang, geus baik cicing lah. Mendingan cicing, kenapa? Capek. Gua ngomong 1, tapi dia ngomong 10. Mungkin kebalikannya. Suaminya ngomong 1, istri 10, atau istri ngomong 1, suaminya 10. Tapi tidak ada di sini. Amin. Karena kita mendengar firman Tuhan. Menganggap yang lain lebih utama. Amin. Ya bukan kita, bukan gua. Aku terus yang diperhatikan. Jadi belajar. Namanya saling menasihati. Artinya kita punya sikap rendah hati. Mau dikoreksi. Ya, kalau kita mudah dikoreksi, banyak orang senang mengoreksi kita. Berarti kita semakin bersih. Karena yang di punggung kita, hanya orang lain di belakang kita yang bisa lihat. Betul?
Ada banyak hal yang saya juga tidak bisa lihat dengan diri saya. Itu sebabnya saya juga meminta sama Tuhan. Pakai siapapun juga, bahkan anak kecil pun pakai Tuhan untuk mengoreksi saya. Untuk menasihati saya. Jadi jangan berpikir kalau dinasihati hanya Tuhan antara kita dan Tuhan. Justru lebih sering Tuhan pakai orang. Nah, dan masalahnya orang yang ngomongnya seringkali kelewatan. Ngomongnya bukan yang baik, tapi perkataannya yang menyelekit, menyakitkan. Airnya bukan membangun, tapi meruntuhkan. Bukan seperti itu. Karena itu katakan usahakan damai sejahtera dan saling membangun. Jadi jangan gunakan perkataan yang jelek. Oke, langsung masuk poin kedua. Poin kedua, Tuhan mengendaki agar kita semua ya saling mengampuni. Bukan hanya saling memperhatikan, bukan hanya saling mendorong, menguatkan, tetapi juga saling mengampuni. Wow, ini penting. Mari kita lihat Matius 6 ayat 12, ayat 14 sampai 15. Ya, baca ya. Ayat 12 dulu. 1, 2, 3. Terus, karena oh enggak usah. Enggak usah, sampai 15 saja. Enggak usah, sampai 15 saja. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini yang iblis cari. Dia ingin agar kita sulit mengampuni. Karena kalau kita sulit mengampuni, Bapamu tidak mengampuni kamu. Kalau kita sulit mengampuni, pasti hubungan kita dengan Tuhan terblokir. Dia tahu kalau hubungan kita dengan Tuhan terblokir, kita kehilangan sumber kasih, sumber damai, sumber kehidupan, dan kita tidak bisa berfungsi. Dia suka, iblis ingin mencuri damai sejahtera kita, sukacita kita, iman kita, pengharapan kita, kekuatan kita. Dia ingin curi itu. Bagaimana caranya? Justru dia izinkan, dia ingin kita selalu fokus melihat kelemahan satu dengan lainnya. Karena itu sekali lagi di rumah tangga dimulai. Ketika istri melihat kelemahan suami, apa yang harus dilakukan? Para istri menjawab, berdoa dulu, ya, berdoa dulu. Jadi jangan langsung, ya pasti nanti bisa mengampuni, ya. Itu mau nanti Tuhan mau mengampuni. Nah, tapi kan seringnya sulit mengampuni kan? Ya, kalau udah ngeliat kehel gitu ya katanya, udah dibilang begini berapa kali gitu lagi, kesel banget. Ada seorang istri, saking kesel sama suaminya. Suaminya punya sebuah kelemahan, bukan zina ya. Kalau zina memang suami istri, kalau zina itu berarti suaminya sedang menceraikan. Mereka tidak bisa tidur seranjang tanpa suaminya bertobat. Saya tidak bicarakan tentang masalah zina. Saya bicara tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada suami dan istri. Ada seorang istri, sudah anak Tuhan. Dia melihat kelemahan suaminya. Dia ngomel, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Si suaminya berusaha, tapi tadi saya bilang, sudah punya kebiasaan. Jadi enggak semudah membalik tangan. Si istri enggak sabar, dia pergi tinggalin suaminya. Maka si suaminya mulai menjadi orang yang oleng. Karena seharusnya ketika kita melihat kelemahan, istri melihat kelemahan suami melihat kelemahan istri, anak melihat kelemahan orang tuanya, orang tua melihat kelemahan anaknya, hal pertama yang dilakukan adalah bawa di dalam doa. Karena ketika kita membawa di dalam doa, kita bisa melihat setiap orang dari kacamata Tuhan. Sehingga kita tidak salah menilai orang. Ketika kita bawa di hadapan Tuhan, hati Tuhan yang penuh dengan mengampuni akan mengalir dari dalam hati kita. Sehingga kita dengan mudah mengampuninya.
Ketika kita bawa di dalam doa, kita akan bisa melihat mana kekurangan kita. Yang menyebabkan kadang orang itu lemah lagi, lemah lagi, lemah lagi. Itu sebabnya poin yang paling utama untuk kita bisa mengampuni. Tuhan mau semua kita punya karakter yang suka mengampuni. Nah, untuk bisa mengampuni saya kasih triknya. Yang paling utama adalah terus belajar fokus bukan kepada kelemahan orang lain. Jangan fokus kepada kelemahan suami, kelemahan istri, kelemahan anak, kelemahan pemimpin, kelemahan saudara dan saudari seiman. Kita semua sedang proses bertumbuh. Jangan izinkan damai sejahtera kita dicuri oleh musuh karena kita mulai lebih fokus ke sana. Akhirnya kita kehilangan sukacita. Akhirnya kita sulit mengampuni. Akhirnya kita kesel, dendam, ngomongin. Kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Bapamu tidak akan ampuni kamu. Kamu tidak mengampuni. Kenapa enggak mengampuni? Karena fokusnya ngelihat kelemahan. Si istri sampai bisa-bisanya pergi tinggalin suaminya. Dan si suami mulai oleng. Suaminya bilang, sudahlah. Aku tahu cerai enggak boleh katanya. Tapi ya gimana ya? Aku pengen berubah sih katanya. Tapi aku berusaha berubah seringkali gagal. Ini yang terjadi dengan anak-anak Tuhan saat ini. Mereka ingin berubah, tapi mereka masih gagal. Penting sekali, saudara, membuka hatimu kepada pemimpinmu, kepada rekan-rekanmu yang sudah lebih kuat imannya di dalam komunitasmu. Kadang kau berjuang sendiri, ternyata nggak bisa juga. Karena Tuhan mau kasih tahu, hei kamu butuh saudara-saudarimu seiman. Suaminya berusaha berjuang, si istrinya tenang-tenang sendirian. Dia bawa anaknya saudara. Jadi suaminya ditinggalkan sendiri. Saudara bisa bayangin? Kalau suaminya ditinggalkan sendiri, suaminya bisa main perempuan nggak? Bisa, kan nggak ada yang mengawasi. Suaminya bisa tenang-tenang nonton porno dan sebagainya? Bisa. Bahkan dia bisa punya alasan kan? Kenapa lo ninggalin gua? Waktu nikah janjinya, kalau aku menerima, aku berjanji akan mengasihi engkau, menerima engkau apa adanya. Dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kemiskinan dan sebagainya. Tapi kenyataannya janji itu dibatalkan. Banyak yang begitu? Banyak. Selagi lu menguntungkan gua mau. Tapi kalau aku lihat badanmu udah mulai kayak langseng, aku cari yang lain. Kan banyak yang seperti itu. Ya, janjinya tidak ditepati. Dan seperti itulah yang terjadi. Puji Tuhan, si suaminya ini ada dalam komunitas orang-orang benar. Sehingga yang lain mulai memperhatikan. Lihatnya ada yang gak beres sih antara si suami dengan si istri ini. Mereka bawa di dalam doa. Mereka tidak jadikan itu bahan gosip. Lalu pemimpin diberitahu ada kejadian yang seperti ini. Pemimpinnya berdoa. Akibatnya si suaminya yang tadinya udah mau oleng. Sudah berpikir gini, percumalah. Kayaknya kalau aku mau bangkit, nanti aku jatuh lagi. Nanti dibilang aku bukan orang yang serius. Padahal bukan gak serius, masih butuh ada orang lain yang menguatkan, yang membimbing, yang menolong, yang menjadi contoh. Seperti itu. Saya berhadapan dengan abang saya seperti itu. Abang saya kacau sekali kelakuannya. Kehidupannya semerawut. Saya gak usah ceritain panjang lebar. Keluarga saya udah putus asa. Mereka bilang udah buang aja dia. Suruh, dia punya istri 3 saudara. Kan ngeri kan? Istri 3. Lain agama lagi yang duanya. Yang satu diberkati secara sah. Kalau secara manusiawi rasanya, gitu ya. Pergi aja kamu daripada bikin susah keluarga gitu. Hidupnya juga masih ditopang sama keluarga. Itu abang saya ini. Ketika terjadi sesuatu yang seperti itu. Keluarga udah nganggap, udahlah. Udah, pergi aja dari kami. Silakan sama istri-istrimu itu. Silakan. Tapi karena kasih Tuhan memenuhi hati saya. Saya tidak bisa melihat orang dari sudut pandang saya. Saya bawa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, bimbing abang kamu. Orang lain kamu bimbing.
Masa abangmu sendiri tidak kamu bimbing? Saya bukan orang kurang kerjaan. Rumah saya di Cimahi, abang saya di Cikadut, Bandung jauh. Saya bilang, Tuhan saya bersedia. Walaupun saya sibuk, karena Tuhan yang bilang, bimbing abang saya. Waktu dibimbing, betul banyak orang yang tidak bisa bangkit. Kenapa? Dia belum menerima kebenaran yang saya sudah terima. Dia tidak tahu jati dirinya. Bahwa dia sudah terima hati yang baru. Dia terima roh yang baru. Dia terima Kristus dalam hatinya. Dijauhkan dari tubuhnya hati yang keras. Dia nggak ngerti jati dirinya. Bahkan waktu saya bilang, sekarang abang udah terima hati yang baru. Terus dia bilang, aku udah terima hati yang baru ya. Iya. Nangis. Abang juga terima roh yang baru. Aku terima roh yang baru. Nangis. Terima hati yang tak. Terima kasih Tuhan. Abang juga telah dijauhkan dari tubuh abang hati yang keras. Aku dijauhkan. Lalu saya bilang, sebutkan 4 hal yang Tuhan lakukan. Apa ya? Bayangkan. Baru aja diajarin. Sekarang bilang, apa ya? Tadi aku udah ajarin abang kan. Abang sudah terima apa? Apa? Katanya. Hati yang, hati yang baru. Nangis sakit. Oke. Apa lagi? Terus saudara. Nah saya ulang lagi. 4 hal. Sudah saya bagikan. Abang udah dapat apa? Apa ya? Saudara bisa bayangin. Kalau tidak punya kesabaran. Benar gak? Tapi saya bisa melihat dia dari kacamata Tuhan. Karena hati saya dipenuhi kasih. Saya bilang sama dia. Gini bang, diajari. Sampai akhirnya dia bilang, aku sudah terima hati yang baru, roh yang baru. Dijauhkan dari tubuhku hati yang keras. Aku terima hati yang taat. Udah. Sekarang dia bilang, tolong kasih ayat-ayat lagi sama saya. Tuh kan, keluarga udah bilang buang aja. Udah merugikan. Tapi Tuhan beda. Begitulah kisah bagaimana Tuhan yang ingin supaya kita selalu boleh mengasihi, boleh mengampuni, boleh saling mendoakan. Ya, udah jadi suami istri, jangan pergi tinggalin suaminya. Istri jangan tinggalin suami, juga jangan tinggalin istri. Ya, jangan baut-bautan. Jangan, karena Tuhan bilang, justru kalau kita lihat kelemahan seseorang, itu waktunya kita menolong orang itu untuk bangkit. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menolong kalau fokus kita ngelihatnya kepada kelemahan. Fokus kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Yang telah menyerahkan nyawanya di dalam kita. Fokus dia hidup di dalam kita. Fokus dia sudah mengampuni saya. Dosa saya begitu besar. Itu sebabnya apa hak saya tidak bisa mengampuni suami, istri, anak, orang tua, dan saudara dan saudari yang lain. Ketika aku melihat kelemahannya, bukankah aku pun masih punya kelemahan? Tapi Tuhan tidak pernah menolak aku. Dia telah menerima aku apa adanya. Dia terima aku. Bukan karena kebaikanku. Sayhum lestakana hupsa. Teki na ikran tarikono wal. Lihat apa yang kubuat. Dia mengasihi. Dia mau mati buat kita. Dia bangkit buat kita. Dia hidup di dalam kita. Kita terima hati yang baru. Kita terima roh yang baru. Kita terima hati yang taat. Dijauhkan dari hati kita hati yang keras. Bahkan dia membuat kita bisa hidup mengikuti ketetapannya. Dan kita bisa berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Itulah jati diri kita. Karena itu tidak sulit untuk mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7. Udah pada tahu. Berarti jemaat di tempat ini tidak ada lagi yang konflik batin. Satu dengan yang lainnya nggak ada. Karena 70 kali 7. Betul. Tuhan bilang, gak ada orang yang berbuat jahat sehari 70 kali 7. Itu bukan seumur hidupnya, sehari 70 kali 7. Kalau ada yang berbuat salah kepada kita, ampunilah. Walaupun dia berbuat 70 kali 7. Ada yang buat 70 kali 7 sehari? Gak ada. Tapi Tuhan bilang, ampuni
Ya, nah jadi anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, saudara dan saudari, kita semua harus membangun sikap saling mengampuni karena Bapamu juga telah mengampuni kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa tidak mengampuni kita. Sehingga kita tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni di dalam firman Tuhan, tapi saya singkat karena waktunya panjang, ya. Firman Tuhan katakan kamu akan diserahkan kepada algojo. Artinya secara rohani, roh-roh jahat akan terus menggerogoti saudara. Akan membuat saudara menjadi orang yang sangat-sangat penuh dengan kenajisan, kebencian, ketidakpedulian pada Tuhan. Pokoknya hidupnya makin lama makin hancur dan makin hancur. Kecuali dia memilih, Tuhan ampuni saya. Dan saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Coba lihat Efesus 4 ayat 32. Apa yang Tuhan inginkan antara kita satu dengan yang lain selain saling mengampuni? Efesus 4 ayat 32 baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi pulang ibadah, jangan cuek, ramah. Gimana? Itu tujuannya apa? Kita mau lihat wajah orang ini apakah masih punya duka atau tidak. Saya harus lihat wajahnya Esther. Penuh sukacita atau enggak? 11 bulannya liatin. Lalu bawa di dalam doa. Kalau dia kehilangan sukacita, bawa dalam doa. Minta Tuhan kasih firman-Nya. Maka Tuhan akan kasih firman yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak sukacita menjadi amin. Ya, tadi aku udah lihat dari tadi. Oh, ini Esther harus saya lihat nih. Nanti dia pulang dengan sukacita. Ya, jadi saling memperhatikan kita satu dengan yang lain. Ramah seorang yang lain, penuh kasih, mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi jangan simpen dendam ganjalan. Gak boleh sama sekali. Tuhan gak mau kita nyimpen-nyimpen ganjalan. Ya, ini ayatnya banyak, tapi saya lagi pilih mana ayat yang lebih ringkas saja, saudara ya. Karena waktunya singkat. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita sebenarnya sedang punya ganjalan, kita nggak boleh simpan. Kita harus bereskan itu. Selain mengampuni, juga harus membereskan. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 16. Saling mengampuni itu berarti kita mau punya kemauan untuk mengaku, membereskan. Nggak boleh menyimpan ganjalan. Coba Yakobus 5 ayat 16. Satu, dua, tiga. Tuh, lihat. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini hubungannya dengan doa kita. Bukannya sekedar minta ampun saja. Tapi Tuhan mau supaya kita tidak punya ganjalan, saling mengaku. Gak cukup ngakunya cuma sama Tuhan. Saya pernah berdoa untuk seseorang. Dia berbuat dosa. Sebenarnya dia buat dosa juga kepada seseorang. Tapi dia tidak mengakuinya. Dia hanya mengakuinya di depan Tuhan. Tuhan ampuni saya bla 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 bla. Oke. Terus saya bilang, ayo kita berdoa. Saya doakan orang ini. Tuhan ampuni dia bla bla bla. Tapi aneh. Kok kayak ada sesuatu yang gak plong gitu. Ternyata Tuhan bilang, orang ini gak boleh hanya mengaku kepadaku. Dia harus mengakui kepada orang yang dia sudah sakiti, rugikan. Makanya dikatakan saling mengaku dosa.
saling mengampuni dan saling mendoakan. Kalau kita sedang berdoa, kita sedang beribadah, tiba-tiba kita ingat, aku kayaknya ada sempat simpan kesel sama seseorang. Tuhan bilang, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Bereskan dulu. Kalaupun gak sempat, paling tidak engkau sudah ambil keputusan. Nanti sesudah ini, aku akan datangi orang ini. Aku akan minta maaf kepadanya. Jadi jangan cukup hanya kita dengan Tuhan. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling mengampuni, saling membangun, saling menguatkan, saling memperhatikan. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan. Kita akan kembali menyanyikan lagu tadi, ingat kasih-Nya. Musik saja dimainkan dulu. Sementara musik dimainkan, singer boleh menyanyi. Lalu kita renungkan apa yang sudah disampaikan. Bagaimana Tuhan ingin kita memiliki karakter yang saling membangun, yang menguatkan, mengampuni, saling mendoakan, saling menasihati, saling memperhatikan. Sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang sehati, sepakat, sepikir. Karena firman Tuhan katakan ketika kamu saling mengampuni, saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Thank you Lord. Soke Pak praise God. Sena Soko Shidebena praise God. Ingat kasih-Nya sama-sama. Ingat kasih-Nya. Yes God. Ingat kebaikan-Nya. Ingatlah akan apa yang Dia buat bagimu. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Hanya wanita katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Kami ingat kasih-Mu. Ingat kebaikan-Nya. Juga kebaikan-Mu. Dan anugerah-Mu. Selamatkanku, ubahkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Haleluya Lord. Praise our Lord. Besar kasih Allah. Hanya yang pria katakan ingat kasih-Nya. Mari Roh Kudus Engkau membuat kami semua ingat kasih. Hanya pria saja, pria saja. Ya pria saja. Dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya. Haleluya. Selamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya setinggi langit. Haleluya.
pada kita. Besar kasih Allah, Bersamaku takkan lupa, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuh, Dia penuhkan, Dia penuhkan. Haleluya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, 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 haleluya. Kasih yang terbesar sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami punya kemampuan untuk mengasihi Engkau, mengampuni, menguatkan, membangun, memperhatikan, menasihati, mendoakan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau sedang membangkitkan gerejamu yang sehati, yang sepikir, yang kuat, yang saling mengasihi. Karena ada kasih Allah yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Sehingga lewat kami, lewat gerejamu Tuhan, kami akan bergerak bersama-sama Tuhan, menyampaikan kasih-Mu kepada banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Terjadilah, 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 terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya itu yang akan terjadi. Bisa kebayang saudara, semua kita tidak lagi ada konflik. Hubungan kita dengan Tuhan selalu benar. Kita semakin lama semakin kuat, semakin terikat satu dengan yang lain. Kita akan bergerak bersama-sama. Dan Tuhan katakan, ketika kita rukun, berkat Tuhan diperintahkan. Apapun yang diperlukan Tuhan sediakan. Hikmat, kuasa, kekuatan, ekonomi, apapun Tuhan sediakan. Amin. Saya bisa rasakan di dalam batin saya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada berkat langsung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, angkat tanganmu. Oh my God. Kami bisa merasakan Tuhan.
Engkau siap mencurahkan anugerah berkat-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan Tuhan saat ini ada kasih-Mu, ada kuasa-Mu, ada anugerah-Mu, ada damai sejahtera-Mu, ada kekuatan-Mu, ada sukacita-Mu, ada keberanian daripada-Mu Tuhan, ada kemampuan untuk kami bisa pergi melakukan apa yang Kau perintahkan, untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk mendoakan, untuk menyatakan kasih-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu kami terima dengan ucapan syukur. Pergilah dengan damai sejahtera. Kasihlah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa-Mu, dengan segenap akal budi dan kekuatan-Mu. Dan kasih-Mu, kasihilah sesamamu manusia seperti Kamu mengasihi diri-Mu sendiri. Sama-sama kita katakan amin. Kami akan sampaikan beberapa informasi penting yang terangkum dalam Weekly News minggu ini. Divisi Pelayanan Masyarakat GKKD Bandung Pusat akan menggelar acara Cinta Bandung tanggal 7 Desember 2024 dimulai pukul 8 pagi sampai 8 Desember 2024 dimulai pukul 8 pagi sampai 2 siang di kantor gereja Ruko Segitiga Mas Kosambi. Di dalam acara ini akan dilakukan donor darah, Desember Kasih, demo cara olah sampah, pameran dan UMKM, serta program bazar bayar pakai sampah. Menarik juga ya. Yuk kita berdayakan apa yang kita punya, yang kurang terpakai tapi punya daya jual. Bisa berupa pakaian, alat rumah tangga, tas, sepatu untuk kita pasarkan di acara tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ibu Esti di 0813 2020 3827 atau Ibu Duma di 0812 2145 820. Ditunggu partisipasi dan kedatangan Bapak Ibu jemaat semuanya. Kita akan mengadakan PD Rabu pukul 6:30 malam di kantor gereja Blok F5 lantai 3. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu seluruh pelayan dan diaken untuk bersama-sama satukan hati untuk berdoa bagi Indonesia penuh kemuliaannya. Bagaimana jika yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan harapan kita? Dan bagaimana juga apabila kita merasa sangat sendirian? Bagaimana ketika sesuatu yang berat itu menimpa hidup kita? Itulah yang terjadi waktu itu di keluarga Bapak Golmar dan Ibu Christine. Saat sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, terutama derita sakit di tubuh Bapak Golmar. Namun saat-saat itu mereka merasakan ada harapan di tengah badai. Saksikan bagaimana Allah berkarya dan perjumpaan dengan Allah secara pribadi
yang menjadikan mereka kuat dan keluar sebagai pemenang. Di acara podcast Dialog Gue GKKD Bandung Pusat hari Sabtu 23 November pukul 4:30 sore sampai selesai live di YouTube channel GKKD Bandung Pusat. Demikianlah weekly news untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Acungan tangan kita untuk yang diberkati Tuhan.